Antara tahun 1960 sampai 1965, kekuatan politik pada waktu itu terpusat di tangan Presiden Soekarno. Presiden Soekarno memegang seluruh kekuasaan negara dengan TNI Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. TNI yang sejak Kabinet Juanda diberlakukan SOB, kemudian pemberontakan PRRI dan Permesta pada tahun 1958 mulai memainkan peranan penting dalam bidang politik. Dihidupkannya Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usulan dari TNI dan didukung penuh dalam pelaksanaannya. Menguatnya pengaruh TNI Angkatan Darat membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI Angkatan Darat, terutama Nasution, dengan dua taktik, yaitu Soekarno berusaha mendapat dukungan partai-partai politik yang berpusat di Jawa, terutama PKI, dan merangkul angkatan-angkatan bersenjata lainnya, terutama Angkatan Udara. Kekuatan politik baru lainnya adalah PKI. PKI sebagai partai yang bangkit kembali pada tahun 1952 dari puing-puing pemberontakan Madiun 1948. PKI kemudian muncul menjadi kekuatan baru pada pemilihan umum 1955 dengan menerima penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959. Partai ini mendapat tempat dalam konstelasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Naskom dari Presiden Soekarno, PKI dapat memperkuat kedudukannya. Sejak saat itu, PKI berusaha menyaingi TNI dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan oleh Soekarno untuk menekan pengaruh TNI Angkatan Darat. PKI berusaha untuk mendapatkan citra yang positif di depan Presiden Soekarno. PKI menerapkan strategi menempel pada Presiden Soekarno. Secara sistematis, PKI berusaha memperoleh citra sebagai Pancasilasis dan pendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkannya. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh DN Aidit, bahwa melaksanakan manipul secara konsekuen adalah sama halnya dengan melaksanakan program PKI. Hanya kaum manipolis munafik dan kaum reaksionerlah yang berusaha menghambat dan menyabot manipul. Ungkapan Aidit ini merupakan suatu upaya untuk memperoleh citra sebagai pendukung Soekarno. PKI mampu memanfaatkan ajaran Naskom yang diciptakan oleh Presiden Soekarno sebaik-baiknya. Karena lewat Naskom inilah PKI mendapat tempat yang sah dalam konstelasi politik Indonesia. Kedudukan PKI semakin kuat dan respektabilitasnya sebagai kekuatan politik sangat meningkat. Bahkan ketika Presiden Soekarno akan membubarkan partai melalui penetapan presiden, konsep awal disebutkan bahwa partai yang akan dibubarkan adalah partai yang memberontak. Namun dalam keputusan final, Presiden Soekarno meminta ditambahkan kata sedang di depan kata memberontak sehingga rumusnya berbunyi sedang memberontak karena para pemimpinnya turut dalam pemberontakan. Sesuai dengan rumus itu, maka calon partai yang kuat untuk dibubarkan hanya Masyumi dan PSI. Sebaliknya, PKI yang pernah memberontak pada tahun 1948 terhindar dari pembubaran. PKI pun melakukan berbagai upaya untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat. Berbagai slogan disampaikan oleh pemimpin PKI Aidit, siapa setuju Naskom harus setuju Pancasila. Berbagai pidato Soekarno dikutip disesuaikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah sejalan dengan gagasan dan cita-cita PKI. PKI terus meningkatkan kegiatannya dengan berbagai isu yang memberi citra kepada PKI sebagai partai paling manipolis dan pendukung Presiden Soekarno yang paling setia. Ketika Presiden Soekarno gagal membentuk Kabinet Gotong Royong atau Naskom pada tahun 1960 karena mendapat tantangan dari kalangan Islam dan TNI Angkatan Darat, PKI mendapat kompensasi tersendiri dengan memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPRGR, DPA, dan Pengurus Besar Front Nasional, serta dalam Musyawarah Pembantu Pemimpin Revolusi atau MPPR. Kondisi ini mendorong pemimpin TNI Angkatan Darat berusaha untuk mengimbanginya dengan mengajukan calon-calon lain sehingga menjadi pengontrol terhadap PKI dalam komposisinya. Upaya ini tidak mencapai hasil yang optimal karena Presiden Soekarno tetap memberikan porsi dan posisi kepada anggota PKI. Ketika TNI Angkatan Darat mensinyalisir adanya upaya dari PKI melakukan tindakan pengacauan di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, pimpinan TNI Angkatan Darat mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Keadaan Bahaya.
Pimpinan TNI Angkatan Darat melarang terbitnya Harian Rakyat dan dikeluarkan perintah penangkapan Aidit dan kawan-kawan. Namun mereka berhasil lolos. Kegiatan-kegiatan PKI di daerah juga dibekukan. Namun tindakan TNI Angkatan Darat ini tidak disetujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan segala keputusan dicabut kembali. Presiden Soekarno melarang Peperda mengambil tindakan politis terhadap PKI. Pada akhir tahun 1964, PKI disudutkan dengan berita ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resum program kegiatan PKI dewasa ini. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa PKI akan melancarkan perebutan kekuasaan, namun pimpinan PKI, Aidit, menyangkal dengan berbagai cara dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Peristiwa ini menjadi isu politik besar pada tahun 1964. Namun hal ini diselesaikan Presiden Soekarno dengan mengumpulkan para pimpinan partai dan membuat kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan di antara unsur-unsur di dalam negeri. Diselesaikan secara musyawarah karena sedang menjalankan konfrontasi dengan Malaysia. Kesepakatan tokoh-tokoh partai politik ini dikenal sebagai Deklarasi Bogor. Namun PKI melakukan tindakan sebaliknya dengan melakukan sikap ofensif dengan melakukan serangan politik terhadap Partai Murubah dengan tuduhan telah memecah belah Persatuan Naskom dan akan mengadakan kudeta serta akan membunuh ajaran dan pribadi Presiden Soekarno. Upaya-upaya PKI ini membawa hasil dengan ditangkapnya tokoh-tokoh Murubah, di antaranya Soekarni dan Partai Murubah dibekukan oleh Presiden Soekarno. Merasa kedudukannya yang semakin kuat, PKI berusaha untuk memperoleh kedudukan dalam kabinet. Berbagai upaya dilakukan PKI mulai dari aksi coret-coret, pidato-pidato, dan petisi-petisi pembentukan kabinet Naskom. Mereka juga menuntut penggantian pembantu-pembantu presiden yang tidak mampu merealisasikan program pemerintah, serta mendesak supaya segera dibentuk kabinet gotong royong yang berporoskan Naskom. Terhadap TNI Angkatan Darat pun, PKI melakukan berbagai upaya dalam rangka mematahkan pembinaan teritorial yang sudah dilakukan oleh TNI Angkatan Darat, seperti peristiwa Bandar Bisti, Sumatera Utara, dan peristiwa Jengkol. Upaya merongrong ini dilakukan melalui radio, pers, dan poster yang menggambarkan setan desa yang harus dibunuh dan dibasmi. Tujuan politik PKI di sini adalah menguasai desa untuk mengepung kota. Partai politik. Partai politik pada era demokrasi terpimpin dibatasi oleh pemerintah. Pemerintah menerapkan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan partai. Berikut isinya. Menerima dan membela Konstitusi 1945 dan Pancasila, menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Partai politik setidaknya memiliki cabang di seperempat wilayah Indonesia. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung pemberontakan hingga 1961. Pemerintah hanya mengakui 9 partai politik yaitu PKI, Partai Murubah, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, IPKI, Perti, dan Pertindo. Kekuatan politik utama pada masa terpimpin sebab dan bentuk persaingan atau konflik serta proses dan akibat yang ditimbulkan adalah peta kekuatan politik nasional diwarnai dengan berbagai macam konflik-konflik tajam antara elemen politik serta TNI Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Penyebab kedua elemen politik terhadap perpolitikan pada masa itu antara lain kekuatan politik yang sangat kuat dipegang oleh TNI Angkatan Darat. PKI mampu bangkit dari kehancuran setelah terjadinya pemberontakan Madiun 1948. Kedua kekuatan politik tersebut berebut pengaruh di dalam rakyat Indonesia serta di hadapan Presiden Soekarno. Akibat adanya persaingan tersebut, muncullah pertentangan yang akhirnya berujung pada peristiwa pemberontakan G30S PKI pada tanggal 30 September 1965.